Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rofis Rohli Sodari wa Yasirli Amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hingga pada saat ini kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan afortasi dan sudah sampai materi ke IPM-an meskipun kita melaksanakan afortasi kali ini dengan menggunakan sistem daring atau sistem online. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Fatir, dari bidang pengkajian ilmu pengetahuan PD IPM Tulungagung, dan di sini izinkan saya menjadi fasilitator bagi teman-teman untuk belajar bersama tentang KIPM-an ya. IPM itu adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, IPM ini juga merupakan ortum dari Muhammadiyah, salah satu ortum dari Muhammadiyah. Dan IPM ini basis gerakannya adalah pelajar, yang artinya di situ IPM ini menghimpun pelajar-pelajar Muhammadiyah dan khususnya pelajar di sekolah Muhammadiyah gitu. Pada afortasi kali ini kita akan membahas 3 hal yang mengenai tentang IPM, yaitu yang pertama adalah mengenal IPM, dan yang kedua adalah kita akan membahas mengenai tentang tafsiran logo atau lambang dari IPM, dan yang ketiga yaitu kita akan bicara masalah kegiatan atau agenda di IPM itu apa saja, dan khususnya juga kegiatan atau agenda di Tulungagung atau IPM Tulungagung ini kegiatannya apa saja itu. Jadi apa sih itu IPM? Nah, IPM ini adalah salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang mana tadi saya sudah jelaskan bahwa basis gerakan IPM ini adalah pelajar. Jadi ketika Muhammadiyah ini mengusung gerakan amar ma'ruf nahi munkar, maka IPM juga sama mengusung gerakan amar ma'ruf nahi munkar, namun basisnya adalah pelajar. Karena Muhammadiyah ini kan basis dakwahnya adalah secara umum, secara lebih luas, tapi IPM ini basis gerakannya adalah di lingkup pelajar gitu. Nah, latar belakang berdirinya IPM ini saya membagi menjadi 2 poin atau 2 alasan kenapa IPM itu berdiri, yaitu yang pertama adalah mensukseskan gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah di kalangan pelajar gitu. Jadi ya alasannya seperti tadi. IPM ini adalah basis gerakannya adalah pelajar, sehingga dakwahnya itu ditujukan untuk pelajar. Jadi bagaimana di situ IPM menjadi wadah untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah di situ. Dan kemudian alasan kedua kenapa IPM ini berdiri yaitu adalah salah satu konsekuensi juga dari IPM ini bertanggung jawab untuk menciptakan ataupun melanjutkan estafet perjuangan ataupun membina dan mendidik kader Muhammadiyah sejak dari tingkat yang paling kecil, yaitu tingkat pelajar ini. Jadi konsekuensi dari banyaknya amal usaha Muhammadiyah seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah itu, IPM ini seperti punya tanggung jawab moral untuk membina dan mendidik kader. Jadi kalau teman-teman di sini ingin melatih leadership, kemudian minat bakat dan yang lain-lain, hal-hal positif yang lainnya, maka IPM di situ bertindak sebagai fasilitas sehingga nantinya regenerasi kepemimpinan dan hingga sampai ke struktural Muhammadiyah nanti akan menjadi pondasi yang sangat kuat gitu. Ya, selanjutnya adalah dinamika atau perkembangan IPM dari masa merintisnya hingga sampai saat ini. Sebenarnya sejarahnya itu panjang sekali ya teman-teman, tapi mungkin di sini saya ingin coba meringkas dan membuat suatu alur dari mulai awalnya merintis hingga pada kondisi saat ini. Jika dilacak jauh ke belakang, sebenarnya upaya para pelajar Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi
pelajar Muhammadiyah sudah dimulai jauh sebelum Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri pada tahun 1961. Misalnya pada tahun 1919 itu ada Siswa Projo yang merupakan organisasi Persatuan Pelajar Muhammadiyah, namun hanya di lingkungan Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1926 menyusul di Malang dan Surakarta berdiri GKPM, yaitu Gabungan Keluarga Pelajar Muhammadiyah. Nah, selanjutnya pada tahun 1933 ini berdiri Hizbul Wathon, yang di dalamnya berkumpul pelajar-pelajar Muhammadiyah, yang mana Hizbul Wathon ini sekarang juga menjadi ortum dari Muhammadiyah. Ya, itu tadi adalah beberapa organisasi pelajar Muhammadiyah sebelum Ikatan Pelajar Muhammadiyah resmi berdiri. Namun seiring dengan berjalannya waktu, para aktivis pelajar Muhammadiyah merasakan tidak maksimalnya pergerakan dan dakwah mereka di kalangan pelajar. Dan mereka memiliki inisiatif, mereka memiliki gagasan untuk mendirikan sebuah ikatan ataupun sebuah wadah yang mana itu bisa mengakomodir pelajar se-Indonesia dan sistem dakwah atau pergerakannya itu bisa terpusat gitu. Dan mereka membawa gagasan ini ke pimpinan pusat Muhammadiyah. Akan tetapi gagasan ini tidak berjalan dengan mulus. Karena apa? Sempat terjadi berbagai penolakan. Bahkan di kalangan Muhammadiyah sendiri gagasan ini dianggap tidak efektif atau sia-sia. Karena mereka beranggapan bahwa sebenarnya Angkatan Muda Muhammadiyah itu bisa ditempatkan atau sebenarnya bisa diakomodir oleh pemuda Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. Nah, gitu. Dan akan tetapi dengan melalui proses dinamika yang panjang dan para aktivis pelajar Muhammadiyah ini juga memiliki tekad yang serius dan pembahasannya juga sangat intensif dan sistematis, akhirnya secara nasional atau secara resmi Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini mendapat restu berdiri pada tanggal 18 Juli 1961 dan hal ini disepakati oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga pemuda Muhammadiyah gitu. Nah, itu tadi adalah proses berdirinya IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian setelah IPM ini berdiri, akhirnya IPM ini langsung melebarkan sayap dakwah ikatannya di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Akan tetapi setelah IPM ini berdiri di sekolah-sekolah Muhammadiyah, ternyata IPM ini dinilai kontraproduktif dengan kebijakan pada saat itu, karena pada saat itu kan zaman masih Orde Baru. Nah, pada zaman Orde Baru itu organisasi siswa itu di sekolah itu hanya diizinkan satu, yaitu adalah organisasi siswa intrasekolah ataupun OSIS, sehingga IPM ini harus menyesuaikan diri dengan keadaan saat itu. Nah, akhirnya IPM ini setelah melalui kesepakatan internal, akhirnya berubah nama menjadi IRM ataupun Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, basis masanya di IRM pun juga sudah berbeda, karena yang namanya remaja pun berbeda dengan pelajar. Remaja ini lebih umum, siapapun yang statusnya remaja meskipun bukan pelajar bisa masuk di Ikatan Remaja Muhammadiyah. Akhirnya setelah Orba itu runtuh, pada Muktamar IRM itu digencarkan isu bahwa IRM itu akan berubah nama menjadi IPM kembali. Nah, isu ini pun kemudian didukung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, karena karena dinilai tidak efektif pergantian nama IPM menjadi IRM ini. Dan ini kan juga mempengaruhi basis massa organisasinya. Dan akhirnya pergantian nama itu terjadi pada tanggal 28 Oktober 2008 di Solo. Ya, ternyata perkembangan Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini mengalami berbagai dialektika yang sangat panjang sekali, dan ini menjadikan IPM ini menjadi semakin matang hingga hari ini. Sudah 59 tahun IPM masih menunjukkan eksistensinya di kalangan pelajar,
dan juga meraih berbagai penghargaan tentunya. Menjadikan kita ini agar tetap semangat dalam berfastabiqul khairat, dalam mengerjakan kebaikan. Dan semoga kita juga bisa meniru para aktivis pelajar Muhammadiyah pada zaman dulu yang mana memiliki gagasan dan ide yang luar biasa, dan sehingga kita bisa menjadi agen perubahan di masa sekarang ini. Ya, akhirnya kita sudah masuk pada subbab kedua, yaitu mengenai tentang makna dan lambang IPM. Pada kali ini kita akan mengulas tentang maksud dan tujuan IPM dan juga lambang dari IPM. Yang pertama yaitu adalah maksud dan tujuan IPM. Maksud dan tujuan IPM ini yaitu terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini memiliki maksud dan tujuan yang sangat jelas sekali bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu ingin membentuk pelajar muslim itu berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menunjukkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Yang ini juga merupakan turunan dari maksud dan tujuan Muhammadiyah itu sendiri. Oke, lanjut ke lambang IPM. Nah, ini adalah lambang IPM. Bentuk dari lambang IPM ini adalah segi 5 perisai, yang mana runcing di bawah ini merupakan deformasi bentuk pena. Dan warna kuning ini yaitu adalah keilmuan, putih berarti kesucian, merah keberanian, hijau kerahmatan, dan hitam ini ketauhidan. Dan gambar matahari yang berwarna kuning ini menunjukkan bahwa IPM adalah kader mudanya Muhammadiyah. Di tengah bulatan matahari terdapat gambar buku yang berarti pengetahuan, karena IPM ini sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, atau bisa juga diartikan sebagai Al-Quran yang suci. Dan tulisan Al-Quran pada bawah buku itu ditulis menggunakan huruf Arab, warna hitam, dan merupakan semboyan IPM. Bunyinya adalah Nun wal qalami wa ma yasturun. Kalimat ini sering digunakan oleh kader IPM di saat selesai ataupun ketika sudah mengakhiri pidatonya ataupun presentasinya. Biasanya menutup dengan semboyan itu. Kemudian merah berarti berani serta aktif menyampaikan dakwah Islam, karena IPM ini mengemban tugas sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Ya, itu tadi adalah logo ataupun lambang dari IPM. Oke, lanjut pada subbahasan berikutnya yaitu nilai dasar IPM. Nilai dasar IPM ini menunjukkan apa yang selalu ada dalam IPM ketika melakukan gerakannya. Dan nilai dasar IPM ini menjadi pembeda antara IPM dengan organisasi atau gerakan pelajar yang lain. Nilai dasar IPM yang pertama yaitu adalah nilai keislaman. Islam yang dimaksud adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu Islam yang membawa kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman bagi seluruh umat manusia yang sumbernya yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu adalah nilai keilmuan. Nilai ini menunjukkan bahwa IPM memiliki perhatian serius terhadap ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, kita akan mengetahui dunia secara luas. IPM berkeyakinan bahwa ilmu pengetahuan adalah jendela dunia. Yang ketiga yaitu nilai kekaderan. Sebagai organisasi kader, nilai ini menjadi konsekuensi tersendiri bahwa IPM sebagai anak panah Muhammadiyah untuk mewujudkan kader yang memiliki militansi dalam berjuang. Tetapi militansi itu ditopang dengan nilai-nilai budi pekerti yang mulia. Yang keempat yaitu nilai kemandirian. Nilai ini ingin mewujudkan kader-kader IPM yang memiliki jiwa independen dan memiliki keterampilan pada bidang tertentu. Dan yang terakhir yaitu nilai kemasyarakatan. Nilai ini menjadi gerakan IPM yang berangkat dari kesadaran IPM untuk selalu berpihak pada cita-cita penguatan masyarakat sipil. Karena menjadi suatu keniscayaan jika IPM sebagai salah satu orto Muhammadiyah menyempurnakan tujuan Muhammadiyah di kalangan pelajar. Ya, jadi setelah teman-teman sudah mengetahui sedikit banyak tentang tubuh IPM, yaitu mulai dari latar belakang berdirinya, kemudian arti dari logonya, kemudian nilai yang ada di IPM, dan yang lain-lain. Setelah ini saya akan menyampaikan tentang kegiatan yang ada di IPM. Karena apa? Letak kebahagiaan atau letak kegembiraan ketika ber-IPM itu ya terletak di
kegiatannya. Dan kegiatan ini dilakukan atau diinisiasi oleh berbagai bidang yang ada di IPM. Dan bidang-bidangnya nanti saya akan jelaskan juga. Nah, ketika teman-teman sudah masuk IPM, maka teman-teman akan menemukan berbagai bidang dan kalian bisa memasuki di antaranya. Kalau kita klasifikasikan ada 2 bidang, yaitu bidang wajib dan bidang khusus atau bidang pilihan. Bidang wajib itu terdiri dari bidang perkaderan, yang mana bidang ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memberdayakan kapasitas anggota serta kader IPM. Kegiatannya seperti kegiatan fortasi ini, kemudian taruna melati, kemudian pelatihan fasilitator dan yang lainnya. Terus yang kedua yaitu bidang KDI. Bidang KDI ini bergerak di bagian dakwah pelajar. Kegiatannya yaitu kajian rutin, kemudian pelatihan dai, kajian online dan lain-lain. Terus bidang wajib yang ketiga yaitu adalah bidang PIP. Bidang ini berfokus pada kegiatan keilmuan, membentuk tradisi atau kebiasaan membaca, serta mengembangkan niptek. Kegiatannya seperti lapak baca, kemudian literasi camp, pembuatan buku, dan lain-lain. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu adalah non wajib atau bidang khusus. Bidang ini seperti bidang organisasi, yaitu bidang yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas atau keseimbangan laju organisasi. Kegiatannya yaitu adalah musyawarah ranting, pendataan anggota, rapat rutinan, dan lain-lain. Kemudian bidang ASBU. Bidang ASBU ini tentang mengapresiasi seni budaya dan olahraga. Kegiatannya yaitu cover musik, kemudian olahraga, bisa saja futsal, kemudian badminton atau yang lain-lain. Dan selanjutnya yaitu bidang advokasi. Bidang ini mendampingi pelajar melakukan pemberdayaan kepada para pelajar lainnya atau pendampingan sebaya. Terus bidang PKK, bidang ini cocok buat teman-teman yang suka berwirausaha, karena di sini teman-teman diarahkan untuk bisa berbisnis dan berwirausaha agar bisa menjadi mandiri. Dan selanjutnya yaitu adalah bidang Hikmawati. Bidang ini berfokus pada keikmawatian. Kegiatannya yaitu adalah mendampingi peran pelajar perempuan di ranah publik. Terus yang terakhir yaitu adalah bidang HKI. Bidang ini adalah bidang yang hanya ada di pimpinan pusat IPM, karena bidang ini fokus membangun jejaring berskala internasional. Ya, itu tadi adalah materi fortasi tentang ke-IPM-an. Dan saya berharap ketika pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, silahkan teman-teman mengikuti kegiatan IPM di daerahnya, kemudian sesuaiin dengan minat dan bakat teman-teman, dan tetap semangat sekolahnya. Serta saya rasa cukup sekian dari saya sebagai fasilitator untuk menyampaikan materi ini. Dan yang terakhir ini adalah persembahan Mars IPM beserta dokumentasi kegiatan IPM Tulungagung. Ya, cukup sekian dari saya. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.